KPK gelar konferensi pers terkait penahanan tersangka Hakim Justisial Mahkamah Agung Edi Wibowo pada Senin 19 Desember 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Edi ditetapkan sebagai tersangka ke-14 dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh. Sore ini kami sampaikan terkait dengan perkembangan perkara pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPK telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa suap di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut, tersangka SD sudah kami sampaikan sebelumnya, dan kawan-kawan kurang lebih ada 13 orang sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Dan KPK hari ini kembali menemukan adanya bukti yang cukup, dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Langkah yang dilakukan oleh KPK adalah meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan serta hari ini kita umumkan salah satu tersangka atas nama EW, Hakim Justisial Panitera Pengganti di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 13 orang tersangka yang sudah lakukan penahanan sebelumnya. Boleh kami ulangi lagi, pertama adalah SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 2 GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 3 PN, Hakim Justisial Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Asisten Hakim Agung GS. 4 RN PNS Mahkamah Agung atau staf Mahkamah Agung. 5 ETP Hakim Justisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung. 6 DY PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 7 MH PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 8 NA PNS Mahkamah Agung. 9 AB PNS pada Mahkamah Agung, 10 YP pengacara, 11 ES pengacara, 12 HT swasta debitur korporasi simpan pinjam ED, 13 EDKS swasta debitur koperasi simpan pinjam ED. Seluruhnya sudah dilakukan penahanan sebelumnya. Untuk kebutuhan dalam rangka kepentingan penyidikan, maka tim penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka EW selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara kami jelaskan dan kami ulangi lagi. Pertama adalah diawali adanya gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT MHJ sebagai pihak pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai termohon. Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan valid dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, yang salah satu isi permohonannya agar putusan di tingkat pertama ditolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan valid. Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM yaitu WH selaku ketua yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta MH, AB, dan PNS pada MA untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi tersebut yang diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang. Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang 3,7 miliar kepada EW yang menjabat Hakim Justisial sekaligus Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI yang diterima melalui MH dan AB
sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya. Untuk serah terima uang diduga dilakukan selama proses kasasi yang berlangsung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun pemberian sejumlah uang tersebut diduga untuk mempengaruhi isi putusan. Dan setelah uang diberikan, maka putusan kasasi yang diinginkan dari WH dikabulkan dan isi putusan menyatakan rumah sakit SKM tidak dinyatakan valid. Keenam, para tersangka disangkakan melanggar. Saudara EW bersama-sama MH AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A dan B kecil yaitu pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Gedung Merah Putih, Jakarta, tim Jendela Indonews melaporkan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Jendela Indonews dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Like and comment gratis.